Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pembelajaran IPS di SD kelas awal. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku tema 4 kelas 1. Nah, apa aja sih konten IPS pada tema 4? Yuk kita simak videonya. Tapi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Zara Dewanti Galuh dengan NIM 2003395, Azna Dwi Wulandari dengan NIM 2003392, Desviana Zakia Agistiani dengan NIM 200918, Rajmi Nursipayaya dengan NIM 20011594, dan Rani Fitriani dengan NIM 2001564. Nah teman-teman, pada tema 4 ini terbagi ke dalam beberapa subtema. Yang pertama ada anggota keluargaku, kegiatan keluargaku, keluarga besarku, dan kebersamaan dalam keluargaku. Yuk kita simak apa aja sih konten IPS yang terdapat di dalam 4 subtema tersebut. Pembahasan yang pertama itu mengenai subtema 1 yang berjudul anggota keluargaku. Nah, di dalam subtema ini terdapat 6 pembelajaran. Di setiap pembelajarannya terdapat muatan-muatan IPS yang dapat dikembangkan kepada siswa. Yang pertama adalah pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran 1, muatan IPS yang terkandung itu mengenai nilai-nilai seperti sikap saling menyayangi, bersyukur, toleransi, keterampilan berhitung, rukun, mandiri, kreatif, tolong-menolong, berkomunikatif, sopan santun, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga demokratis. Nah, di dalam muatan IPS ini, siswa diharapkan dapat memiliki nilai-nilai seperti saling mencintai, menyayangi dengan sesama anggota keluarga. Kemudian siswa mampu menanamkan rasa bersyukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian siswa memiliki keterampilan dalam berhitung, siswa dapat toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalam keluarga, siswa juga dapat berkomunikasi baik dengan anggota keluarga maupun teman-teman di sekitarnya. Siswa juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada dia, dan juga siswa diharapkan dapat saling tolong-menolong antara anggota keluarga. Kemudian siswa juga diharapkan dapat bekerja keras dalam mengerjakan pekerjaan, serta siswa dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada sila Pancasila. Nah, yang difokuskan pada pembelajaran 1 ini nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Pada pembelajaran 2, muatan-muatan IPS yang terkandung itu meliputi yang pertama adalah rasa bersyukur, toleransi, mandiri, bekerja sama, sopan santun, dan bertanggung jawab. Nah, dalam muatan ini siswa dapat atau diharapkan mampu memaknai mengenai kesehatan itu merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Kemudian menanamkan sikap saling menghargai perbedaan di dalam keluarga. Siswa juga mampu bekerja sama dengan teman dalam melakukan kegiatan bersama-sama. Siswa juga dapat menunjukkan sikap sopan santun melalui ucapan terima kasih kepada teman. Kemudian siswa juga mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada pembelajaran 3, muatan IPS yang terkandung itu meliputi keterampilan, sikap jujur, kemandirian, bekerja sama, kasih sayang, toleransi, kreatif, religius, dan bersyukur. Nah, dalam muatan IPS ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan keterampilan dalam mengenal anggota keluarga melalui foto. Juga siswa diharapkan dapat menanamkan nilai kejujuran dalam menyelesaikan pekerjaan. Siswa mampu mandiri dan melakukan kegiatan, menunjukkan sikap saling menyayangi antara anggota keluarga, toleransi terhadap teman, kemudian mengembangkan kreativitas dalam memecahkan soal, dan menanamkan nilai religius dengan mengaplikasikan kegemaran berdoa dan memberikan ucap syukur terhadap karunia yang Tuhan berikan.
Sedangkan untuk pembelajaran 4, muatan-muatan IPS yang terdapat atau yang terkandung itu yaitu ada kerja keras, percaya diri, demokratis, dan bekerja sama. Nah, di dalam muatan IPS ini, siswa diharapkan dapat atau mampu menunjukkan sikap kerja keras dalam melakukan suatu kegiatan. Siswa juga mampu menanamkan sikap percaya diri, mengembangkan bakat tertentu, kemudian mengenal makna demokratis itu seperti apa, dan kegiatan yang melibatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan itu seperti apa. Pada pembelajaran 5, muatan IPS yang terkandung itu mengenai sikap toleransi, saling menghargai, sikap saling menyayangi, sikap berkata sopan, dan berkarakter baik. Nah, dari sini siswa diharapkan dapat toleransi terhadap anggota keluarga dengan dikenalkannya bagaimana silsilah dari anggota keluarga. Kemudian tujuan dari silsilah anggota keluarga di mana siswa diharapkan dapat mengenal anggota keluarga melalui ciri-ciri fisik dan juga nama panggilan dari setiap anggota keluarga. Nah, dari sini siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap toleransi atas perbedaan yang ada di dalam anggota keluarga, sehingga siswa dapat menunjukkan sikap saling menyayangi antara anggota keluarga. Siswa juga diajak untuk mengenal anggota keluarga dari teman sekelasnya. Dari sini siswa diajarkan untuk berkata baik, berkomunikasi baik dengan teman. Kemudian siswa juga diajak untuk selalu mengingat dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sehingga siswa diharapkan memiliki karakter baik dalam menjaga lingkungan. Nah, itu dia teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai muatan IPS yang terdapat pada pembelajaran 1-5. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran 6. Nah, di sini pada halaman 33-34 terdapat muatan IPS yaitu sikap menghargai teman, percaya diri, berbahasa santun, dan hidup rukun. Nah, di mana siswa ini dapat menghargai perbedaan serta siswa dapat mengetahui mainan kesukaan teman sekelas dan menceritakannya di depan teman-temannya. Nah, pada halaman 35-36 terdapat muatan IPS yaitu kasih sayang, interaksi sosial, sikap menghargai, dan berbahasa santun. Nah, di mana siswa ini diperintah untuk membacakan hasil diskusi dalam menceritakan kegiatan di rumah dengan kakak maupun adik. Nah, dan juga siswa diperintah untuk membacakan hasil diskusi bersama temannya. Nah, sedangkan teman yang lainnya itu mendengarkan. Dan siswa juga dapat menjalin hubungan yang baik antara teman kelas dalam pembelajaran. Nah, pada halaman 37 terdapat muatan IPS yaitu menghargai teman yang sedang berbicara. Nah, tidak jauh beda dengan halaman sebelumnya. Nah, di sini juga siswa itu membacakan hasil diskusi tentang simbol Pancasila. Nah, dengan itu siswa dapat menerapkan saling menghargai terutama ketika teman sedang berbicara. Nah, pada halaman 38 ini terdapat muatan IPS yaitu kasih sayang, di mana siswa itu menunjukkan sikap rasa kasih sayang antar keluarga dan teman. Lanjut subtema 2 yaitu kegiatan keluargaku. Nah, pembelajaran pertama pada halaman 41 terdapat muatan IPS yaitu saling menghargai. Nah, di mana siswa ini mampu membedakan kegiatan setiap anggota keluarga. Nah, dan siswa juga menunjukkan sikap saling menghargai antar keluarga. Lanjut pada halaman 42 terdapat muatan IPS yaitu bekerja sama atau saling tolong menolong. Nah, di mana siswa ini dapat menerapkan sikap
saling membantu sesama anggota keluarga. Nah, lanjut pada halaman 44 terdapat muatan IPS, yaitu saling menghargai. Nah, di mana siswa ini diminta untuk berdiskusi dengan temannya mengenai aturan makan. Nah, dengan adanya diskusi bersama teman di kelas, itu siswa akan belajar saling menghargai pendapat orang lain. Nah, lanjut pada halaman 46 sampai 48 terdapat muatan IPS, yaitu sikap baik atau bersikap baik, berkata santun, dan saling membantu. Nah, di mana siswa ini selalu berkata santun dengan mengatakan tolong atau berterima kasih ketika diperintah oleh orang tua atau ketika membantu orang tua. Nah, pada halaman 49 terdapat muatan IPS, yaitu berkarakter baik. Nah, di mana siswa ini dapat belajar mengenai sikap sopan santun kepada orang tua dengan berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, pada halaman 50 sampai 51 itu terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini dapat berinteraksi bersama keluarga yang berbeda daerah dan memahami apa saja hal yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, pada halaman 51 sampai 52 terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial dan bekerja sama. Nah, di mana siswa ini diajak untuk bekerja sama bersama teman untuk mengikuti sebuah gerakan. Nah, pada halaman 52 sampai 53 itu terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini belajar untuk hidup sehat dan berolahraga dengan keluarga. Pada pembelajaran 2 di halaman 53 sampai 54 itu terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini diajarkan untuk berani aktif dengan bercerita di depan kelas mengenai pengalaman berolahraga bersama keluarga. Nah, pada halaman 54 sampai 55 itu terdapat muatan IPS, yaitu bekerja sama dan adanya interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini diajarkan untuk menyimak cerita yang diberikan oleh gurunya dan diminta untuk membentuk suatu kelompok oleh gurunya untuk memainkan suatu permainan. Nah, pada halaman 55 sampai 56 terdapat muatan IPS, yaitu bekerja sama. Nah, di mana siswa ini diajak bekerja sama bersama teman untuk melakukan aktivitas fisik berupa permainan dengan gerakan ayam dan elang. Pada halaman 58 terdapat muatan IPS, yaitu bekerja sama. Nah, siswa ini bekerja sama untuk memainkan peran dengan percakapan yang menggunakan kata tolong dan terima kasih bersama teman. Masuk ke pembelajaran 3. Nah, pada halaman 59 terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini melakukan interaksi sosial dengan keluarga melalui membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Nah, pada halaman 50 terdapat muatan IPS, yaitu perilaku jujur. Nah, di mana siswa ini belajar untuk mengisi tabel yang menunjukkan kegiatan membantu orang tua. Pada halaman 61 di situ terdapat muatan IPS, yaitu menghargai sesama dan interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini diajarkan untuk berani dalam menceritakan kembali tentang
tugas yang diberikan mengenai memasak bersama keluarga. Nah, pada halaman 62 ini terdapat muatan IPS, yaitu bekerja sama dan interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini belajar bermain peran bersama teman dan mengetahui bagaimana cara berinteraksi bersama ibu. Nah, pada halaman 63 ini juga terdapat muatan IPS, yaitu bekerja sama dan interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini bermain peran bersama teman tentang mengetahui bagaimana cara berinteraksi bersama ayah. Pada halaman 67 ini terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial dan bekerja sama. Nah, di mana siswa ini itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pada halaman 68 sampai 69 itu terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini berinteraksi bersama ibu untuk meminta izin, dan siswa juga belajar bagaimana sopan santun sebelum bermain, yaitu meminta izin kepada orang tua. Nah, pada halaman 69 itu terdapat muatan IPS, yaitu saling menghargai sesama dan interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini diminta untuk menceritakan tentang pengalaman meminta izin sebelum pergi bermain. Nah, pada halaman 70 sampai 71 ini terdapat muatan IPS, yaitu terjadi interaksi sosial, di mana siswa belajar untuk bekerja sama dengan keluarga dalam kegiatan membantu orang tua. Pembelajaran 4 pada halaman 71 itu terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial dan menghargai sesama. Nah, di mana siswa ini menceritakan kembali pengalaman membantu orang tua. Nah, sedangkan siswa yang lain ini memperhatikan. Nah, pada halaman 72 ini juga terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Nah, di mana siswa ini diajak untuk mengikuti gerakan kupu-kupu seperti yang terdapat pada buku. Nah, pada halaman 74 ini terdapat muatan IPS, yaitu hidup rukun dengan keluarga. Nah, di mana siswa ini diajak untuk membaca dengan nyaring suatu teks yang di dalamnya mengandung nilai kebersamaan dengan keluarga, dan di dalamnya juga berisi bagaimana ia belajar, dengan siapa ia belajar, dan kapan saja ia belajar. Kemudian setelah membaca teks dengan nyaring, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa mengenai rutinitas belajar di rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran 5 dan 6, subtema 2 yaitu kegiatan keluargaku. Untuk pembelajaran 5, halaman 74-78 terdapat muatan IPS, yaitu hidup rukun dengan keluarga. Diberi keterangan yaitu siswa diajak untuk membaca dengan nyaring suatu teks yang di dalamnya mengandung nilai kebersamaan dengan keluarga, dan di dalamnya berisi bagaimana ia belajar, dengan siapa ia belajar, dan kapan ia belajar. Kemudian setelah membaca teks dengan nyaring, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa mengenai rutinitas siswa belajar di rumah. Selanjutnya, pembelajaran 6, halaman 79-86, terdapat muatan IPS, yaitu peduli pada kebersihan, menghargai dan menghormati orang tua, sikap syukur, sikap peduli, sopan santun, bertanggung jawab, dan menghargai orang tua. Diberi keterangan yaitu siswa diajak untuk membaca suatu teks mengenai keluarga yang sedang membersihkan rumah dan saling tolong-menolong dalam membagi pekerjaan rumah. Kemudian siswa menjawab pertanyaan, apakah ia
sudah melakukan seperti yang diminta dalam teks atau belum. Kemudian, siswa diminta menyimak kegiatan pekerjaan rumah yang diperagakan gurunya dan menebaknya. Setelah itu, siswa diminta memeragakan kembali kegiatan pekerjaan rumah di depan kelas dan meminta siswa lain untuk menebaknya. Kemudian, siswa diminta untuk melengkapi suatu teks dengan kata tolong dan terima kasih dengan gambar sedang membersihkan rumah dan merapikan rumah. Kemudian, siswa diajak untuk mendengarkan cerita yang dibacakan oleh gurunya yang di dalamnya mengandung sikap menghargai orang tua ketika hendak pergi harus berpamitan terlebih dahulu. Lalu, siswa diminta membuat cerita pada saat siswa akan pergi dan berpamitan kepada orang tuanya. Kemudian diceritakan lagi di depan kelas. Selanjutnya, siswa diajak untuk mencermati, kemudian memberikan tanda centang ketika siswa tersebut mampu untuk merasa bersyukur, memiliki sikap sopan santun, peduli sesama, kerjasama, dan menghargai orang tua. Selanjutnya yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3, subtema 3 yaitu keluarga besarku. Untuk pembelajaran 1, halaman 88-94 ada muatan IPS yaitu menghargai dan mengenal keluarga besar. Di sini siswa diajak untuk membaca dan mencermati teks tentang keluarga besar. Kemudian siswa diminta untuk mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru mengenai keluarga besar dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Di halaman selanjutnya, siswa diminta untuk memasangkan gambar dengan panggilan keluarganya. Di halaman ini terdapat gambar ayah, ibu, paman, bibi, kakek, dan nenek. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat perintah dan tabel, di mana siswa diajak untuk bertanya kepada teman-temannya mengenai nama panggilan daerah untuk kakek dan nenek. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu, siswa diminta untuk menceritakannya kembali di depan kelas. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat bagian mengenai silsilah keluarga Udin. Kemudian siswa diminta untuk mengamati bagian silsilah tersebut sampai benar-benar paham. Kemudian siswa diminta untuk mengisi pertanyaan mengenai nama panggilan keluarga. Setelah itu siswa diminta untuk menceritakan pengalaman ketika siswa mengunjungi saudaranya. Kemudian siswa diminta untuk mengamati lukisan Udin dan menjawab apa saja pekerjaan dari anggota keluarga Udin. Di halaman selanjutnya terdapat teks yang masih berhubungan dengan lukisan keluarga Udin. Siswa diminta untuk menggambarkan keluarganya dan mewarnainya agar lebih menarik dan mengisi tabel mengenai warna apa yang akan digunakan, siapa saja yang akan digambar, dan apa saja alat yang digunakan untuk menggambar. Kemudian, siswa diminta untuk membuat silsilah keluarganya menggunakan pohon keluarga seperti yang sudah dicontohkan. Selanjutnya ada pembelajaran 2 dengan halaman 95-98. Ada muatan IPS yaitu bekerja sama, interaksi sosial, dan menghargai sesama. Diberi keterangan yaitu siswa diharapkan mampu berkolaborasi antar anggota keluarga untuk menulis silsilah keluarga dan membuat alat untuk bermain lompat tali bersama keluarga. Selanjutnya ada pembelajaran 3 halaman 99-106. Ada muatan IPS yang terkandung yaitu interaksi sosial, menghargai sesama, dan bekerja sama. Diberi keterangan yaitu siswa dapat berinteraksi bersama keluarganya sehingga dalam hal ini mampu meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap keluarga. Selanjutnya dalam hal ini siswa juga belajar untuk menghargai hasil cerita dari temannya dan menghargai ketika temannya sedang bercerita di depan kelas. Siswa juga dapat bekerja sama dengan berdiskusi bersama kakeknya untuk menentukan panjang tali yang biasa dipakai untuk lompat tali dengan diukur menggunakan jengkal tangan. Selanjutnya, siswa dapat berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang memang harus dijawab secara berkelompok. Siswa juga melakukan interaksi dua arah bersama salah satu anggota keluarganya untuk mendapatkan sebuah informasi yang dicari. Dan yang terakhir, siswa bekerja sama dalam membuat alat ukur sederhana bersama keluarganya. Subtema 3, pembelajaran 4, pada halaman 107 terdapat muatan IPS interaksi sosial di mana siswa
melakukan interaksi sosial dua arah dengan keluarganya melalui sebuah permainan yang menyenangkan. Pada halaman 108 terdapat muatan IPS bekerja sama di mana siswa belajar untuk kompak dengan tim sehingga dapat memenangkan sebuah permainan. Pada halaman 109 terdapat muatan IPS menghargai sesama di mana siswa belajar untuk menghargai setiap jenis panggilan pada masing-masing daerah. Pada halaman 110 terdapat muatan IPS hidup rukun di mana siswa belajar hidup rukun dengan keluarganya. Pada halaman 112 terdapat muatan IPS interaksi sosial di mana hal ini siswa berinteraksi minimal dengan ibunya dan ayahnya untuk membantu menggambar anggota keluarga besarnya. Pada subtema 3 pembelajaran 5 pada halaman 113 terdapat muatan peduli sesama di mana siswa belajar untuk saling berbagi dan menghargai perbedaan tanpa rasa kecewa. Pada halaman 114 terdapat muatan interaksi sosial di mana siswa berinteraksi bersama sepupunya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang digemari oleh sepupunya. Pada halaman 116 terdapat muatan IPS bekerja sama di mana siswa dan keluarganya mampu bekerja sama dalam menentukan siapa yang paling tinggi di antara keluarganya. Pada subtema 3 pembelajaran 6 pada halaman 117 dan 118 siswa diarahkan untuk belajar berinteraksi dua arah dengan kakeknya melalui sebuah permainan peran. Kemudian pada halaman 120 bermuatan IPS toleransi di mana siswa diarahkan untuk mencermati kegiatan ibadah salah satu jenis agama yang ada di Indonesia. Nah, walaupun siswa tidak mengamati tersebut bukan beragama Islam, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui secara garis besar mengenai agama lain tanpa menggoyangkan agama yang dianut. Halaman 121 terdapat muatan IPS toleransi dan interaksi sosial di mana siswa belajar untuk mencari informasi tempat beribadah sesuai dengan agama tertentu kepada temannya yang berbeda agama. Kemudian siswa belajar untuk saling menghargai meskipun beribadah di tempat yang berbeda. Kemudian subtema 4 pembelajaran 1 pada halaman 127 bermuatan IPS kebersamaan di mana siswa belajar untuk hidup bersama dan saling menyayangi antar anggota keluarganya. Pada halaman 124 bermuatan IPS peduli sesama di mana siswa belajar untuk saling tolong-menolong antar keluarga. Pada halaman 125 terdapat muatan IPS saling menghargai di mana siswa saling menghargai cara setiap temannya dalam bersyukur kepada Tuhan dan menghargai ketika ada temannya yang sedang bercerita di depan kelas. Pada halaman 126 terdapat muatan IPS saling mencintai di mana siswa belajar untuk mencintai ibu karena ibu kita telah menyayangi dan mengasihi dengan sepenuh hati. Pada halaman 127 terdapat muatan IPS interaksi sosial di mana siswa belajar untuk mampu bernyanyi bersama keluarga lagu yang mengisahkan kasih ibu sepanjang masa. Pada halaman 128 terdapat muatan IPS tolong-menolong di mana siswa belajar menceritakan caranya ketika memuji ibu yang suka membuatnya merasa aman ketika mengerjakan sesuatu hal. Pada halaman 129 terdapat muatan IPS peduli sesama di mana siswa belajar untuk saling membantu dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian pada subtema 4 pembelajaran 2 halaman 130 terdapat muatan IPS bekerja sama di mana siswa belajar bekerja sama untuk meronce bersama temannya saling bertukar pendapat untuk menghasilkan produk yang unggul. Pada halaman 131 terdapat muatan IPS bekerja sama di mana siswa diarahkan untuk saling menolong kegiatan yang sedang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga sehingga kegiatan yang dikerjakan cepat terselesaikan. Pada halaman 132 terdapat muatan IPS bekerja sama di mana siswa belajar untuk memiliki tanggung jawab karena telah memiliki tugas yang sudah dibagi-bagi bersama anggota keluarganya sehingga harus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada halaman 133 sampai 134 terdapat muatan IPS sikap jujur di mana siswa belajar untuk mengisi pertanyaan yang ada di buku sesuai dengan instruksi yang ada. Pada halaman 134 terdapat muatan IPS interaksi sosial dan bekerja sama di mana siswa diajak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang tua untuk membuat suatu prakarya yaitu meronce gelang dengan manik-manik.
Kemudian subtema 4 pembelajaran 2 pada halaman 135 sampai 136 terdapat muatan IPS interaksi sosial di mana siswa belajar untuk berinteraksi dengan keluarganya dan menghargai pemberian hadiah yang diberi oleh anggota keluarganya. Kemudian pada halaman 136 sampai 137 terdapat muatan IPS berinteraksi sosial dan bekerja sama di mana siswa diajarkan untuk aktif dalam berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian pada halaman 137 sampai 138 terdapat muatan IPS bekerjasama dan interaksi sosial di mana siswa mengembangkan keterampilannya dalam bermain bersama temannya. Kemudian pada halaman 139 terdapat muatan IPS bekerjasama dan berinteraksi sosial di mana siswa belajar aktif dalam pembelajaran dengan berdiskusi bersama orang tua untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Mari kita lanjutkan pembahasan subtema 4 pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga dimulai dari halaman 142 sampai 141 yang terdiri dari beberapa konten IPS, di antaranya keterampilan, kreatif, kemandirian, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Pada pembelajaran 3 ini, siswa mampu menunjukkan keterampilan dan kreativitas dalam menentukan perbedaan benda sederhana di lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian, siswa pun memiliki keterampilan bertanya kepada teman, tanggung jawab, dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Selanjutnya, ada pembelajaran 4 yang dimulai dari halaman 148 sampai 150. Ada beberapa konten IPS juga di dalamnya, diantaranya kreatif, mandiri, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Nah, pada pembahasan ini, siswa diajak untuk membangun keterampilan melalui kreativitas untuk membuat sebuah karya seni. Siswa di sini diharapkan dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dan yang tidak akan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, masih pada pembelajaran keempat, ada di halaman 151. Konten IPS-nya itu adalah berbahasa santun. Nah, pada pembelajaran ini, siswa diberikan sebuah gambar beserta kalimat ungkapan. Kemudian, siswa diminta untuk menyambungkan antara gambar dengan ungkapan yang paling tepat. Dari latihan tersebut, siswa dapat mengungkapkan ungkapan yang tepat dengan bahasa yang santun di saat situasi yang tepat pula. Nah, untuk halaman 152 ternyata tidak ada konten IPS. Baik, selanjutnya ada pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima dimulai dari halaman 153 sampai 154 ada konten IPS, yaitu berbahasa santun. Pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk memahami ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk orang tersayang. Kemudian, siswa mengungkapkan untuk kedua orang tuanya, dan siswa pun berlatih untuk membuat ungkapan permintaan, minta tolong, dan terima kasih. Nah, untuk halaman 155 sampai 156, juga 157 sampai 158 ternyata tidak ada konten IPS-nya. Baik, kita lanjutkan. Untuk di halaman 159 pada pembelajaran keempat terdapat konten IPS, yaitu memperhatikan lingkungan sekitar dan mandiri. Pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk mengukur berat benda yang ada di sekitar kelas. Secara tidak langsung, siswa belajar untuk memperhatikan sekitarnya dan juga siswa diajak untuk melakukan eksperimen secara mandiri. Kemudian, ada pada pembelajaran ke-6, halaman 161 sampai 165. Nah, muatan IPS yang ada di dalamnya yaitu menjaga kebersihan rumah dan membantu pekerjaan rumah. Pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk membuat tulisan ajakan untuk membersihkan rumah, dan siswa pun menghias dan mewarnai dengan sangat rapi.
Nah, di halaman selanjutnya, siswa diminta untuk membuat sebuah cerita, fabel atau cerita tentang binatang, tentang kebersihan rumah bersama orang tuanya. Nah, itu dia teman-teman muatan IPS yang terdapat pada tema 4. Terima kasih dan mohon maaf apabila dari kami masih ada kurangnya.